Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara teknis kegiatan nanti saat kita di lapangan PKL untuk angkatan 2024. Khususnya pada saat ini saya akan menerangkan teknis kegiatan di hari kedua, itu saat di lokasi di Sayangheulang, di Pantai Sayangheulang. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dari pagi sampai duhur, terpotong oleh isoma dan dilanjutkan lagi sampai asar. Nah, untuk teknisnya teman-teman nanti kan dibagi kelompok sebanyak 15 kelompok ya. Nanti pagi-pagi setelah sarapan akan dikumpulkan di bibir pantai di depan hotel. Nanti di sana juga akan ada pengarahan dari dosen mata kuliah. Nah, dengan kondisi lapangan dari 15 kelompok ini, jadi setiap kelompok akan dibekali peralatan. Yang pertama itu tali untuk membuat plot 2x2 meter ya. Yang kedua itu penjepit untuk menjepit spesimen yang akan diamati. Yang ketiga teman-teman harus membawa kamera, boleh HP, asalkan terbungkus case waterproof. Terus plastik spesimen. Terus untuk selanjutnya yang terakhir itu ada alat ukur mengenai klimatologi, itu keadaan air, baik itu pH, suhu, DO. Nah, itu pengukurannya akan dilakukan oleh panitia, tapi teman-teman melihat bagaimana cara menggunakan alatnya. Nah, sedangkan untuk pelaksanaannya nanti untuk kelompok pertama misalkan teknisnya seperti ini. Kelompok pertama akan ditempatkan paling ujung timur ya, paling ujung timur di sini, kelompok pertama. Kelompok ke-1. Ya. Untuk lokasi pengamatan itu kan menggunakan plot 2x2 ya. Jadi teman-teman nanti akan dibatasi oleh panitia di sini membuat 2x2 jarak ke pinggir. Ini misalkan bibir pantai teman-teman. Ini bibir pantai, ini keadaan karang, terumbu karang, karena terumbu karang itu tidak sejajar. Ada yang menjorok ke paling dekat ke bibir pantai, ada yang menjorok ke pantai lepas karena ini kondisinya tidak sama setiap lokasinya. Misalkan kelompok pertama ada di sini, nanti teman-teman ukur aja jarak 2 meter plotnya. Nah, untuk kelompok kedua menyesuaikan diri dengan kelompok 1 dengan jarak 1 meter. Nanti teman-teman akan dibekali oleh rapia. Rapia itu akan ditandai dengan simpul yang berjarak 1 meter. Jadi kelompok 1 menyiapkan jarak 2 meter, nanti kelompok 2 menyiapkan jarak antar kelompok itu 1 meter. Ini 2 meter. Ini 1 meter. Nanti di sini ada kelompok 2 meter. Ini kelompok 2. Nanti kelompok 3 juga tentukan jarak pemisah dari kelompok 2 ke kelompok 3, 1 meter. Nanti di sini adalah tempat pengamatan kelompok 3. Kelompok 3, ini 2 meter. Seterusnya sampai kelompok 15. Jadi teman-teman nanti akan ditentukan kelompok 1 di mana oleh panitia. Nanti kelompok 2 dan seterusnya menyesuaikan diri dengan jarak yang sudah ditentukan. Nah, setelah ini baru semuanya turun ke lapangan ya, menuju lokasi yang akan diamati, baru teman-teman membentangkan plotnya menggunakan rapia, menggunakan tali yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, setiap kelompok tentunya akan berbeda titik start. Ada kelompok yang lebih awal, misalkan di sini, membuat plotnya 2x2 di sini. Nah, ada kelompok 2 yang ada di sini. Ada kelompok 3 misalkan karangnya itu mulainya dari sini, maka teman-teman membuat plotnya mulai dari sini. Dan seterusnya sampai ke ujung. Nah, di ujungnya itu, finishnya itu ada tanda patok bendera warna merah. Ini adalah batas akhir, teman-teman jangan melewati garis ini karena akan berbahaya gitu ya. Nah, dari setiap plot ini nanti teman-teman mengerjakan LKM, mengamati mata kuliah botanik kriptogame dan geologi invertebrata sesuai dengan LKM. Teman-teman akan mengamati, gunakan kamera ataupun kamera HP, usahakan tidak masuk air gitu ya, waterproof. Boleh dipoto, diamati sesuai dengan LKM. Nanti setelah itu lanjut, setelah selesai plot pertama lanjut buat lagi plot di sini. Jadi rapianya atau talinya setelah dibentangkan itu hanya sebagai batas pengamatan teman-teman. Jadi tidak melenceng kemana-mana. Ya, jadi cukup aja pertama kali dibentangkan. Setelah tahu batas yang akan diamati, gulung lagi rapianya, lalu lakukan pengamatan di sini. Setelah selesai, bentangkan lagi dengan batas yang tadi di sini. Buat lagi plotnya. Bentangkan, tahu batasnya, gulung lagi, lakukan pengamatan. Seterusnya sampai ke ujung. Ini juga sama Kahir. Nah, apabila ada kasus teman-teman ternyata
waktu masih luang, tetapi sudah sampai batas bendera, maka teman-teman bisa memanfaatkan waktu untuk mengamati jarak wilayah yang jadi jarak antar kelompok, yaitu 1 meter. Berarti teman-teman balik lagi ke arah sini, lakukan pengamatan yang di arah 1 meter ini, kembali ke titik start. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan membuatkan video simulasinya. Baik teman-teman, setiap kelompok akan dibekali peralatan. Yang pertama adalah penjepit seperti ini untuk keperluan jikalau ada spesimen yang harus dijepit. Terus yang selanjutnya jaring, dan selanjutnya adalah plastik spesimen, dan selanjutnya adalah kamera yang teman-teman bawa. Nah, adapun alat pengukur ini contohnya adalah pH air, nanti akan dipegang oleh panitia. Nanti akan diukur oleh panitia dan teman-teman meminta datanya. Nah, boleh dilihat, kita ibaratkan di sini adalah garis pantai, ya. Ini garis pantai dan ini adalah lautan. Ya, nanti ini ada wilayah teman-teman yang akan diamati. Di sini akan simulasi teman-teman bagaimana cara menentukan plot. Oke, sudah siap teman-teman? Oke, misalkan seperti ini. Instruksi dari dosen mata kuliahnya, dari setelah dikumpulkan, nanti akan diinstruksikan kelompok 1 acungkan tangan. Nah, kelompok 1 nanti akan ditentukan titik startnya oleh panitia. Misalkan kelompok 1 adalah titik startnya di sini. Maka dari itu silakan teman-teman kelompok 1 turun. Lakukan plotting yang 2 meter. Nah, kelompok 2, acungkan tangan. Sudah siap? Sudah siap. Nah, kelompok 2 silahkan atur jarak pengamatannya, yaitu 1 meter dari kelompok 1. Silakan. Nah, ini boleh dilihat, ini adalah plot ataupun wilayah yang akan diamati oleh per kelompoknya. Nah, kelompok 1 silahkan tentukan 1 meter jarak antar kelompoknya. Karena apa? Di setiap rapia ini, itu boleh dilihat. Nah, ini adalah ada jaraknya, itu ada simpulnya. Ini satu simpul itu 1 meter. Ya, nanti untuk menentukan jarak per kelompok itu 1 meter. Nanti ini bisa dilihat ada simpulnya. Sudah ditentukan? Sudah tahu jaraknya ya? Silakan buat plot untuk kelompok 2. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini plot untuk kelompok 1, ini adalah jaraknya, ini plot untuk kelompok 2. Langkah selanjutnya yaitu, silakan teman-teman tentukan plot pertama, titik pertama untuk pengamatan. Karena setiap kelompok, wilayahnya itu akan berbeda-beda. Ada yang lebih dekat ke bibir pantai, ada yang lebih ke menjorok ke laut. Gitu ya. Silakan, misalkan kelompok 2 tentukan di sini. Ya, silakan buat plotnya. Kelompok 2 misalkan tetap di situ, lakukan pengamatan. Nah, teman-teman boleh dilihat ke bawah. Nah, di sini sudah diketahui batas pengamatannya, ya. Nah, kalau sudah gini, silahkan gulung lagi rapianya oleh 1 orang. Oke. Nah, kalau sudah ini, silahkan lakukan pengamatan sesuai LKM. Berarti teman-teman dari ujung mulai ke tengah, mulai pengamatan. Ya, silakan. Misalkan ini pengamatan sambil dokumentasi dan lain-lain. Nah, setelah selesai pengamatan untuk plot pertama, silahkan lanjutkan pengamatan untuk plot kedua. Ya, untuk plot kedua silahkan bentangkan lagi plotnya, talinya, dengan batas yang tadi sebelumnya di mana. Lanjutkan ke plot yang kedua. Nah, sudah? Kalau sudah dibentangkan, turun lagi. Tahu batas-batas akan diamatinya? Sudah ya? Kalau sudah, silakan gulung lagi rapiannya. Lakukan pengamatan lagi seperti kalau plot di pertama. Mulai lagi ke tengah. Nah, begitu ya. Sudah selesai. Seterusnya sampai ke batas bendera yang diterangkan sebelumnya. Begitu teman-teman. Sudah? Oke. Baik teman-teman. Saya mengingatkan kembali untuk lebih prepare oleh teman-teman dari lapangan. Yang pertama, saya harapkan teman-teman menggunakan pakaian ataupun alas kaki yang diperuntukkan untuk kegiatan lapangan. Karena ditakutkan kaki teman-teman tertusuk ataupun terluka di karang ataupun tertusuk oleh hewan-hewan yang lain. Terus yang selanjutnya, saya harap teman-teman lebih aware ke teman-teman sekitar, misalkan dari keadaannya ataupun dari pengumuman dari panitia. Perhatikan juga pengeras suara dari panitia. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman mendengar pengumuman dari panitia, mohon cepat-cepat menuju ke bibir pantai, mengamankan diri. Yang selanjutnya, jikalau teman-teman merasa ada yang kurang sehat, yang kurang enak badan, mohon segera laporkan ke panitia mahasiswa yang disebar di setiap kelompoknya.
Begitu mungkin penjelasan dari persiapan dari PKL ini. Mudah-mudahan teman-teman memahami seluruh rangkaiannya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.